Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cindy Febiana BR Citepu dengan NIM 41014200015, Fatkul Karomah dengan NIM 410142030, Maya Agustina dengan NIM 410142035, dan Fatimah dengan NIM 410142049. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait analisis artikel jurnal yang berjudul Development of Mathematical Thinking Through Integration of Mathematics, Folklore Game in Math Instruction. Untuk identitas jurnal, judul jurnal ini adalah Development of Mathematical Game in Math Instruction, atau pengembangan berpikir matematis melalui integrasi permainan cerita rakyat etnomatematik dalam pembelajaran matematika. Dikutip dari jurnal Eurasia, Journal of Mathematics, Science, and Technology Education. Penulisnya yaitu Abu Kuderfus dan Miriam Amit. Untuk ISSN dan DOI bisa dilihat pada layar. Untuk volume yaitu volume 14 nomor 2. Untuk halaman 617 sampai 630. Tahun terbit tahun 2017. Tahun 2018. Selanjutnya untuk abstrak, mengingat semua kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat ini dalam meningkatkan pendidikan matematika, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan pemikiran dan konsepsi matematis siswa, bagaimana meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika, bagaimana meningkatkan prestasi dalam matematika, dan bagaimana mempertahankannya proses pembelajaran matematika yang menarik, menyenangkan, dan berhasil. Dalam makalah ini, kami akan menyajikan satu solusi untuk pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pendekatan etnomatematik yang menggabungkan instruksi budaya dan matematika, yaitu integrasi permainan cerita rakyat etnomatematika dalam instruksi matematika. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah yang diusulkan akan membahas masalah-masalah berikut. Yang pertama, definisi dan esensi etnomatematika. Yang kedua, sejarah perkembangan pendekatan etnomatematika. Yang ketiga, aspek politik etnomatematika. Yang keempat, teori konstruktivis Lev-Vygotsky dan hubungannya dengan etnomatematika. Yang kelima, pentingnya mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya. Yang keenam, kontribusi kurikulum etnomatematika. Yang ketujuh, berbagai pendekatan terhadap kurikulum etnomatematika. Yang kedelapan, usulan pengembangan kurikulum etnomatematika. Yang kesembilan, apa itu permainan matematika. Yang ke-10 yaitu diskusi, dan yang terakhir yaitu ringkasan dan saran. Untuk pendahuluan, sebagai pendidik yang berpengalaman, pada umumnya dan khususnya dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengatakan bahwa kita saat ini mengalami berbagai kesulitan dan tantangan, seperti rendahnya motivasi belajar matematika, kesulitan dalam memahami dan memahami konsep matematika yang kompleks, kode dan nilai, perhatian, defisit konsentrasi di kelas, dan semuanya yang dapat berdampak negatif pada prestasi siswa. Dalam hal ini, kami telah melakukan upaya serius selama bertahun-tahun melalui pengajaran matematika untuk bereksperimen dan menemukan cara untuk membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan sukses, dan membuat subjek secara keseluruhan tidak terlalu menakutkan. Salah satu solusi yang kami temukan adalah mengintegrasikan pembelajaran budaya dan matematika dengan memanfaatkan permainan cerita rakyat etnomatematika dari budaya siswa, yang mengandung berbagai nilai matematika dan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika sebagai pembantu pembelajaran. Strategi seperti itu membantu dalam mengembangkan konsepsi diri siswa dan membantu menyederhanakan materi pembelajaran dan membuat subjek lebih mudah diakses. Selain itu, karena anak-anak suka bermain, menggunakan permainan adalah cara yang sangat baik untuk melibatkan siswa. Meskipun permainan tidak dapat menggantikan metode pengajaran tradisional dengan kapur dan papan tulis,
Mereka dapat melengkapinya dengan sukses. Kegiatan berbasis budaya yang menyenangkan dapat membantu pengulangan dan asimilasi materi, dapat memperkuat penguasaan materi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, beberapa kegiatan bermain dimaksudkan untuk memperkuat pemikiran logis. Secara umum, game membantu mengaitkan matematika dengan kesenangan dan membantu mengurangi efek negatif berdasarkan pengalaman di masa lalu yang gagal dalam matematika. Nah, kontribusi makalah ini untuk literatur yang pertama, makalah ini membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap proses pembelajaran yang menarik dan sukses dalam pendidikan matematika. Yang kedua, makalah ini membahas bagaimana pengintegrasian konsep dan nilai dari budaya siswa, khususnya permainan cerita rakyat etnomatematika, dalam pembelajaran matematika yang berkontribusi pada pengembangan pemikiran matematis siswa. Dan yang ketiga, makalah ini menekankan kontribusi pendekatan etnomatematikal yang mengintegrasikan berbagai strategi dan metode pembelajaran seperti nilai-nilai budaya matematika dan permainan cerita rakyat untuk pengembangan pemikiran matematis. Partisipasi siswa yang maksimal merupakan tujuan penting yang harus ditekankan. Dalam kegiatan kelompok, semua siswa harus didorong untuk berpartisipasi, tidak hanya yang mampu. Untuk melakukan ini, bahkan matematika tingkat menengah hingga rendah harus digunakan dalam kegiatan ini. Relatif terhadap tingkat siswa yang berprestasi. Kadang-kadang ketika aktivitasnya tidak kompetitif, beberapa instruksi dapat disisipkan untuk siswa yang lebih lemah, agar mereka tetap dalam gambaran. Sukses untuk pandangan siswa seperti itu, bahkan ketika disertai dengan beberapa instruksi, dipandang oleh siswa lain sebagai kesuksesan nyata, yang bukan masalah yang sepele. Guru harus memiliki akses ke berbagai kegiatan etnomatematis dengan instruksi untuk setiap permainan, sehingga ketika mereka membutuhkan kegiatan seperti itu pada mata pelajaran tertentu, hal tersebut sudah siap dan tersedia untuk siswa. Selanjutnya, pengertian dan esensi etnomatematik. Etnomatematika terdiri dari pendapat matematis orang yang muncul dalam berbagai bentuk tertulis dan lisan. Pendidik memiliki pengaruh besar dalam membentuk batas antara dua bidang matematika formal dan etnomatematika dan pada integrasi komprehensif kegiatan matematika sehari-hari ke dalam matematika. Matematika budaya kelompok budaya dianggap sebagai bagian dari karakteristik kehidupan mereka. Etnomatematika dikembangkan oleh kelompok budaya dan melayani kepentingan alami mereka yang berasal dari situasi sosial mereka, menurut Anderson tahun 1990. Salah satu tujuan utama etnomatematika adalah untuk mengenali fakta bahwa ada sudut pandang yang berbeda dan untuk menghormati hak setiap orang untuk memilih sendiri. Dengan kata lain, matematika dapat membantu dalam mempromosikan toleransi di era kelimpahan yang kekurangan toleransi. Tujuan pengajaran matematika harus menjadi penemuan fakta baru tentang diri, masyarakat, dan budaya pelajar yang harus mampu membuat keputusan yang lebih baik dan mengkonstruksi hubungan antara prinsip-prinsip matematika, situasi konkret, dan pengalaman pribadi. Semua hal penting itu digunakan untuk pembangunan yang seimbang terhadap negara atau masyarakat, menurut Casey tahun 1982. Selanjutnya, perkembangan sejarah pendekatan etnomatematik. Perkembangan pengetahuan matematika, dan khususnya pengembangan pengetahuan etnomatematika sebagai dasar pendidikan matematika telah berlangsung secara bertahap sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketika etnomatematika diusulkan untuk pertama kalinya pada tahun 1970 dan pada tahun 1980-an sebagai bidang baru dalam pendidikan matematika, hal itu dipandang sebagai sesuatu yang baru dan eksotis. Kurikulum sekolah dan instruksi guru mengalami reformasi dan perubahan seperti program matematika baru di tahun 1960-an, tetapi tetap terpusat di sekitar pola Eropa dan kemudian Amerika yang telah ditetapkan oleh beberapa dekade sebelumnya. Pendekatan etnomatematika telah berkembang secara signifikan dalam 2 dekade terakhir yang telah menyebar lebih luas dari sebelumnya. Ini telah menjadi pendekatan rutin
yang lebih sering digunakan yang diterapkan dalam kurikulum oleh para peneliti dan guru di seluruh dunia. Lembaga akreditasi nasional seperti NCATE di Amerika sebenarnya membutuhkan program untuk melatih para guru agar mereka mampu merangkul pendekatan internasional dan menunjukkan keberagaman dalam kurikulum dewan siswa dan fakultas. Selanjutnya, dimensi politik etnomatematik. Sebagai masalah pendidikan, etnomatematika secara signifikan dipengaruhi oleh pola pemerintahan di negara dan masyarakat tertentu. Kebijakan penguasa dan kriteria yang mengatur lembaga-lembaga internal dalam masyarakat antara lain diwujudkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya dipengaruhi oleh badan pengatur dan pendidik yang tidak dapat bertindak bebas karena mereka berkomitmen pada program pemerintah yang ditentukan oleh kriteria politik. Perkembangan pendidikan pada umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya juga dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal atau asing. Peneliti seperti Berry pada tahun 1985 dan Gerdes pada tahun 1990 telah mewaspadai situasi di mana orang asing terlibat dalam pembuatan kurikulum untuk negara atau kelompok etnis lain. Karena beberapa alasan antara lain yang pertama penyelenggaraan kedaulatan bangsa dan yang kedua kurangnya kepekaan terhadap budaya nasional. Alasan kedua menyinggung aspek budaya pengajaran matematika yang telah banyak diteliti. Salah satu puncak dari kumpulan literatur ini adalah Proposal Atau Matematika dari De Ambrosio tahun 1985. Selanjutnya yaitu teori konstruktivis oleh Vygotsky dan hubungannya dengan etnomatematik. Konstruksi sosial pengetahuan membawa kita pada teori konstruktivis oleh Vygotsky. Gagasan utama dalam teori psikologi sosial ini adalah bahwa interaksi sosial dan komunikasi verbal siswa dengan lingkungannya memenuhi peran kunci dalam perkembangan kognitif mereka, menurut Driscoll tahun 2000. Vygotsky tahun 1978 merumuskan gagasan zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensialnya yang ditentukan oleh pemecahan masalah yang dipandu oleh orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebayanya yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari siswa tersebut. Tujuan belajar adalah untuk memperpendek jarak ini dengan interaksi belajar sosial, di mana individu menerima kontribusi dari kelompok seperti ide, pola pikir, informasi, refleksi, dan banyak lagi yang memungkinkan siswa tersebut untuk menciptakan makna baru saat siswa tersebut bekerja sama dengan teman-temannya. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan pemikiran ditentukan oleh bahasa dan lingkungan belajar yang tidak hanya mencakup siswa dan bahan ajar, serta proses pembelajaran, tetapi juga komunikasi interaktif. Orang membangun pengetahuan atas dasar pengetahuan yang ada, yang terkait dengan lingkungan dan budaya mereka dan keduanya memelihara serta membangun pengetahuan. Padahal, latar belakang budaya siswa memperdayakan kemampuan belajar mereka. Teori konstruktivis Vygotsky berkaitan dengan pendekatan etnomatematika yang menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran siswa, serta pentingnya interaksi siswa dengan nilai dan elemen budaya untuk memperoleh pengetahuan. Menurut teori konstruktivis, siswa pada awalnya memperoleh konsep-konsep matematika budaya dari lingkungan mereka, yang sebenarnya menengahi antara siswa dan nilai-nilai serta konsep-konsep budaya, kemudian memperoleh dan memantapkannya di sekolah yang diproses secara ilmiah dan mengorganisasikan pengetahuan. Selanjutnya, pentingnya pengembangan kurikulum yang terintegrasi nilai-nilai budaya. Menurut De Ambrosio,
Ambrosio 2002, pendidik bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Oleh karena itu, mereka harus mengembangkan kurikulum informasi yang mengacu pada realita di mana siswa hidup, sambil mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam konteks budaya pendidikan mereka dalam instruksi matematika dan proses pembelajaran. Pengajaran matematika tanpa konteks budaya dengan dalih abstrak dan universal menjadi penyebab kegagalan siswa dalam mata pelajaran ini. Di sisi lain, ketika siswa dihadapkan pada berbagai hubungan budaya dan merenungkannya bersama-sama, mereka akan mengembangkan keinginan untuk belajar dan kepercayaan diri mereka tumbuh. Mengajar matematika secara abstrak, simbolik, dan tanpa makna yang jauh dari aspek budaya bukan hanya tidak efektif. Itu sebenarnya berbahaya bagi siswa, masyarakat, matematika itu sendiri, dan generasi mendatang. Sebagai pendidik, kita harus mendorong anak-anak untuk melihat apa yang mereka tuju, bukan yang kita tuju. Namun, banyak dari kurikulum yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan realitas sosial dan budaya siswa. Oleh karena itu, mereka tidak bekerja sama. Menurut De Ambrosio 2001. Pengajaran matematika tanpa konteks budaya dengan dalih bahwa matematika itu sempurna, abstrak, dan universal menjadi penyebab menurunnya prestasi dan kegagalan siswa. Menurut Gilmer, tahun 1990. Menerapkan situasi dari budaya lokal di kelas adalah salah satu cara untuk membantu siswa dalam melihat relevansi matematika dengan budaya mereka. Tantangan terbesar yang dihadapi pendidik dan guru matematika adalah menemukan cara yang benar untuk menyampaikan aturan dan konten matematika dengan cara yang efektif, menyenangkan, dan sukses yang akan memungkinkan siswa untuk belajar dan menguasai matematika modern, kurikulum etnomatematika, dan dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Dalam penelitian antara mereka dan orang Amerika India, Davison dan Rainer, tahun 1986 melaporkan bahwa mereka mengidentifikasi 3 bidang di mana siswa lokal mengalami kesulitan dalam belajar bahasa matematika, budaya, dan cara belajar. Sangat mudah untuk menghubungkan kesulitan yang dihadapi oleh siswa minoritas dalam mempelajari elemen pengajaran matematika secara terpisah. Dengan demikian, siswa minoritas menunjukkan tingkat pencapaian yang rendah dalam tes standar mulai dari kelas 3 atau 4, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya prestasi mereka mendekati rata-rata. Menurut De Avila tahun 1988 dan menurut Leaps tahun 1988. Menurut Davison tahun 1990 pada halaman 2-3, tes standar pada dasarnya menekankan pentingnya keterampilan bahasa. Siswa yang tidak membaca dengan baik dan memiliki sedikit penguasaan bahasa Inggris dan kosakata berada pada kerugian yang serius. Dengan demikian, defisit bahasa akan menyebabkan defisit matematika. Perbedaan antara bahasa dan budaya siswa dan cara mengajar dapat mempengaruhi prestasi mereka, terutama jika tidak ada elemen yang berubah. Demikian pula dalam pekerjaan kami sebagai pendidik di pendidikan tinggi yang kami temui setiap hari siswa Arab dari sektor Badui di Israel yang mengalami kesulitan belajar karena bahasa yang mereka gunakan berbeda dari bahasa tertulis di mana mereka belajar dan karena latar belakang budaya mereka berbeda. Selanjutnya, kontribusi kurikulum etnomatematika. Efektivitas pendidikan matematika dan pengaruhnya terhadap prestasi siswa menjadi agenda utama di banyak negara. Menurut Keitel, Damero, Bishop, dan Gerdes tahun 1989, yang merupakan salah satu alasan mengapa banyak peneliti mengembangkan dan menerapkan kurikulum etnomatematika. Studi yang telah dilakukan pada kurikulum tersebut membuktikan efektivitasnya dalam berbagai aspek pendidikan matematika. Misalnya, Lipka, Wong, dan Ihke pada tahun 2012 mempresentasikan temuan dari proyek pendidikan yang dilakukan di antara orang Indian Amerika dan Amerika Alaska untuk tujuan menguji pengaruh budaya lokal pada pengajaran matematika untuk siswa. Hal serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis Amit dan Abu Koder tahun 2015 di antara populasi di Badui di Israel. Kajian ini meliputi pengembangan dan implementasi kurikulum etnomatematika berbasis integrasi nilai-nilai dan unsur-unsur budaya Badui untuk satuan pembelajaran yang dibangun secara khusus pada mata pelajaran satuan ukuran.
Selain itu, beberapa peneliti mengembangkan dan menerapkan struktur teoritis untuk menganalisis kurangnya keinginan siswa untuk berpartisipasi dalam kursus budaya untuk guru. Menurut Werner, Maserwi, dan Bosti tahun 2013. Peserta adalah guru prajabatan dan dalam jabatan, Arab dan Yahudi, religius dan sekuler, yang mempelajari geometri melalui penyelidikan ornamen geometris yang diambil dari beragam budaya dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan multikultural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur keterlibatan adalah alat yang ampuh untuk memeriksa kurangnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Pendekatan etnomatematis konstruktivis menyoroti struktur yang sesuai dengan tujuan instruksional kami dan mengurangi yang terkait dengan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan siswa. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan berdasarkan keyakinan dan afiliasi pada suatu kelompok mengarah pada koeksistensi budaya dan kedamaian batin. Menurut Amit, Fritz, dan Abu Najah tahun 2007, yang pada gilirannya meningkatkan konsepsi diri dan prestasi siswa. Konsep tentang pengembangan kurikulum etnomatematika. Para peneliti etnomatematika mengidentifikasi 5 kemungkinan kurikulum dalam etnomatematika berdasarkan keyakinan bahwa aspek budaya lingkungan siswa harus terintegrasi secara holistik, termasuk epistemologi matematika, isinya budaya kelas, dan pendekatan pembelajaran matematika. Untuk konsep pertama, kurikulum atau matematika adalah pendekatan matematika. Ini bisa disebut matematika dalam konteks yang bermakna. Perspektif ini bersifat epistemologis dalam arti bahwa matematika adalah disajikan sebagai respon budaya terhadap kebutuhan manusia. Untuk konsep kedua, etnomatematika adalah konten unik yang berbeda dari matematika konvensional, konsep yang diajarkan di sebagian besar sekolah. Etnomatematika dapat membangun setiap bagian dari kurikulum besar ataupun kecil. Untuk konsep yang ketiga, sebuah kurikulum dapat dibangun di atas gagasan bahwa etnomatematika adalah tahap yang lebih maju dalam pemikiran matematis, tahap yang harus dilalui setiap anak dalam pendidikan matematikanya. Untuk konsep yang keempat, kurikulum atau matematika dapat menjadi bagian matematis dari gagasan bahwa semua kelas berada dalam konteks budaya. Konteks ini meliputi nilai dan manfaat yang berkaitan dengan pembelajaran, tujuan pendidikan, teori budaya dan individu, metode pembelajaran, dan lingkungan kelas. Untuk konsep yang terakhir, mendukung pengintegrasian prinsip dan metode dari budaya peserta didik dengan standar formal matematika akademik. Pengalaman matematika dari budaya peserta didik membantu siswa memahami bagaimana merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip matematika. Untuk selanjutnya, proposal pengembangan etnomatematika kurikulum. Yang pertama ada proposal De Ambrosio. De Ambrosio adalah seorang peneliti matematika terkenal yang mengembangkan dan mengusulkan kurikulum baru pada tahun 1980-an yang disebut basis sosial budaya untuk pendidikan matematika. Menurut De Ambrosio tahun 1984. Proposal ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek budaya dari instruksi matematika di dalam mata pelajaran yang dipelajari. Latihan ini membantu siswa menyerap materi dan memahaminya dengan lebih baik. Dia menyarankan untuk mengenai 3 aspek, membaca dan menulis, matokrasi, dan teknokrasi. Untuk prinsip yang pertama, ada dalam rencananya, De Ambrosio mengacu pada prinsip membaca dan menulis dengan cara baru. Ketika dia membahas komitmen untuk membaca dengan cara yang lebih baru seperti membaca film atau program TV. Dalam pandangannya, kemampuan membaca dan menulis melibatkan kemampuan matematika yang biasanya didasarkan pada pemahaman membaca dan menafsirkan grafik dan tabel. Untuk prinsip yang kedua, matokrasi yaitu kemampuan untuk mencapai kesimpulan dari data dan merumuskan hipotesis, yang merupakan langkah pertama menuju pembentukan sikap intelektual. Untuk prinsip yang ketiga ada teknokrasi, yang sangat dekat dengan teknologi. Aspek operatifnya dalam banyak kasus dapat diakses oleh orang awam, tetapi ide dasar yang mendasari mekanisme teknologi adalah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh anak-anak harus diungkap pada tahap awal. Proposal De Ambrosio yang menghubungkan matematika dan budaya dipertimbangkan revolusioner dalam dunia pendidikan matematika. Proposal yang kedua ada proposal Bishop tahun 1988.
Matematika dalam konteks yang bermakna adalah jenis kurikulum yang berbeda berdasarkan sebuah perspektif epistemologis dalam arti bahwa matematika disajikan sebagai reaksi budaya terhadap berbagai kebutuhan. Diasumsikan bahwa setiap budaya mengandung berbagai tanggapan matematis dan tanggapan dari budaya peserta didik. Menurut Zaslavsky tahun 1991 dan Bishop tahun 1991. Bishop 1988 mengusulkan jenis kurikulum ini dalam bukunya Enkulturasi Matematika, Perspektif Budaya tentang Pendidikan Matematika, di mana ia mendokumentasikan karyanya mencari unsur-unsur yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika. Unsur-unsur tersebut diantaranya pengambilan keputusan guru, kemampuan spasial, visualisasi, dan geometri. Aspek budaya dan sosial pendidikan matematika, sosial politik, ukuran untuk pendidikan matematika, dan hubungan antara peneliti dan matematika. Bishop juga mencatat beberapa nilai pendidikan yang merupakan bagian dari pendekatan etnomatematika sebagai berikut. Yang pertama, nilai matematika, aturan dan hukum yang dikembangkan oleh pendidik barat. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan umum yang terkait dengan norma-norma dalam masyarakat tertentu dan khususnya sekolah tertentu. Yang ketiga, nilai-nilai matematika pendidikan yang diwujudkan dalam kurikulum, buku pelajaran, metode instruksi, dan banyak lagi. Bishop tahun 1988 mengusulkan 4 prinsip untuk membangun kurikulum matematika dan mempertahankan budaya proses pembelajaran matematika. Yang pertama, ada pengembangan pemahaman yang luas dan mendalam tentang matematika sebagai fenomena budaya. Yang kedua, pengembangan pemahaman yang bermakna dan mendalam tentang nilai-nilai matematika budaya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa tentang simbol teknologi dan matematika, pengembangan pengetahuan dan pemahaman siswa di tingkat teknis. Yang keempat, ada pengembangan konsepsi tentang proses pembelajaran matematika dalam konteks budayanya yang disebut enkulturasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bishop tahun 1988, integrasi nilai-nilai budaya dan matematika formal mempengaruhi prestasi matematika siswa. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai permainan matematika. Apakah itu permainan matematika? Nah, menurut Cope pada tahun 1999 menyatakan bahwa sebuah permainan harus memiliki 2 atau lebih pemain yang bergiliran. Masing-masing bersaing untuk mencapai kemenangan, masing-masing mampu menggunakan beberapa pilihan tentang bagaimana bergerak setiap saat melalui permainan. Menurut Oldfield pada tahun 1991, mengatakan bahwa permainan matematika adalah kegiatan yang melibatkan tantangan, biasanya melawan 1 atau lebih lawan. Kemudian, permainan matematika adalah kegiatan yang diatur oleh seperangkat aturan dan memiliki struktur dasar yang jelas. Kemudian, biasanya memiliki titik akhir yang berbeda dan memiliki tujuan kognitif matematis tertentu. Kemudian, manfaat menggunakan matematika. Keuntungan menggunakan game dalam program matematika telah dirangkum dalam sebuah artikel oleh Davis pada tahun 1995 yang meneliti literatur yang tersedia pada saat itu. Manfaat menggunakan permainan matematika diantaranya yaitu situasi yang berarti untuk penerapan keterampilan matematika diciptakan oleh permainan. Kemudian, mendapatkan sebuah motivasi karena anak-anak bebas memilih untuk berpartisipasi dalam menikmati permainan. Terhadap matematika, melalui pengurangan rasa takut akan kegagalan dan kesalahan. Yang selanjutnya, peningkatan pembelajaran. Dibandingkan dengan kegiatan yang lebih formal, pembelajaran yang lebih besar dapat terjadi melalui permainan karena untuk meningkatkan interaksi anak-anak, kesempatan untuk menguji ide-ide intuitif, dan pemecahan masalah strategi. Kemudian tingkatan yang berbeda. Permainan dapat memungkinkan anak-anak untuk beroperasi pada tingkat pemikiran yang berbeda dan untuk belajar dari masing-masing tingkat lainnya. Manfaat yang berikutnya yaitu untuk penilaian.
Pemikiran anak-anak sering menjadi jelas melalui tindakan dan keputusan yang mereka buat selama permainan, sehingga guru memiliki kesempatan untuk melakukan diagnosis dan penilaian pembelajaran secara situasi yang tidak mengancam. Kemudian, manfaat yang lainnya yaitu menyediakan sebuah tugas interaktif secara langsung untuk sekolah dan di rumah. Dan manfaat yang terakhir yaitu melatih kemandirian. Anak-anak dapat bekerja secara independen dari guru. Aturan main dan motivasi anak-anak biasanya membuat mereka tekun pada tugas. Kemudian berikut ini ada beberapa petunjuk untuk sukses dalam game kelas, yaitu berasal dari kiat-kiat Ulrich dan Badam pada tahun 1993. Di antaranya yaitu, pastikan permainan sesuai dengan tujuan matematika. Gunakan permainan untuk tujuan tertentu, bukan hanya pengisi waktu. Dan selanjutnya, pertahankan jumlah pemain dari 2 menjadi 4, agar giliran cepat berputar. Permainan harus memiliki unsur peluang yang cukup, sehingga memungkinkan siswa yang lebih lemah merasa bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk menang. Dan selanjutnya, persingkat waktu penyelesaian permainan. Gunakan 5 atau 6 struktur permainan dasar, sehingga anak-anak menjadi terbiasa dengan aturan. Kemudian, berikan permainan papan tersebut sebagai sebuah teka-teki permainan kepada seorang anak untuk pekerjaan di rumah. Dan yang terakhir, ajaklah anak-anak untuk membuat permainan papan mereka sendiri atau variasi dari permainan yang dikenal. Kemudian, game folklore Bedoin. Game atau permainan rentan terhadap analisis matematis dan logis. Oleh karena itu, bermain adalah aktivitas yang terhubung secara integral dengan warisan budaya dan dunia yang melingkupi para pemain. Sebuah permainan berhubungan dengan warisan budaya pemain yang merupakan bagian integral dari masyarakat tempat mereka berasal. Contohnya, yaitu permainan yang dimainkan oleh Negev Baduy. Orang tua dan anak-anak adalah bagian utama dari budaya rekreasi di padang pasir. Beberapa permainan ini menyertakan nilai matematika yang membantu untuk mengembangkan pemikiran matematis dan dapat diintegrasikan serta digunakan sebagai strategi pengajaran dalam proses Nah, berikut ini ada 3 contoh permainan folklore Bedoin yang termasuk nilai matematika dan untuk bantuan mengembangkan berpikir matematis. Yang pertama itu ada taap atau permainan tongkat, kemudian muskat atau game 5 batu, dan siga atau permainan papan pasir dan batu. Yang pertama yaitu taap atau permainan tongkat. Deskripsinya yaitu 4 tongkat dengan panjang yang sama dibuat dari cabang pohon tamariska, akasia, atau kayu putih dengan ukuran berkisar dari 15 sampai 20 cm. Kulit kayu dikupas setengah dari tongkat dengan setengah lainnya tetap tidak tersentuh, meninggalkan tongkat bulat. Sisi yang dikupas disebut putih dan yang lainnya hitam. Permainan ini mengharuskan pemain memutuskan jumlah genap batu kerikil yang akan digunakan sebagai penanda, setengah dari satu warna, setengah dari warna yang berbeda untuk masing-masing pemain. Diameter batu kurang lebih 2 cm, dan jika batu tidak ada, bisa menggunakan yang lain. Sebuah lubang susunan persegi dibuat di tanah dengan ujung jari yang oleh orang Baduy disebut jari kaki, untuk menggerakkan batu dari lubang ke lubang selama pertandingan. Permainan ini ditujukan untuk 2 pemain, dengan masing-masing melempar tongkat secara bergantian, dan masing-masing pemain memindahkan batunya melintasi papan sesuai dengan hasil lemparan tongkat pada tanah atau pada batang pohon yang diletakkan di tanah. Kemudian untuk aturan mencetak skornya, apabila mendapatkan hitam dan 1 putih, yaitu taap, menerima 1 poin dan lemparan lain. Kemudian jika mendapat kulit hitam dan 2 orang kulit putih, sama dengan 2 taap, atau mendapat 2 poin. Kemudian mendapatkan 1 putih dan 1 hitam, maka akan mendapatkan 3 poin. Kemudian jika mendapat putih akan menghasilkan 4 poin, dan hitam akan menghasilkan 6 poin dan untuk hak pelemparan lain. Aturan permainannya yaitu yang pertama,
Setiap pemain memilih batu kerikil dengan warna yang sama dan menyusunnya di baris pertama kotak di samping. Yang kedua, pemain bergiliran melemparkan tongkat dan memeriksa cara mereka mendarat, sisi putih atau hitam ke atas. Mencetak skor tidak dimulai sampai salah satu pemain membuat taap, 3 putih dan 1 hitam, 3 hitam dan 1 putih. Kombinasi warna menentukan poin yang diterima pemain. Yang ketiga, permainan berlanjut melalui penghitungan poin yang diterima dengan setiap lemparan dan memindahkan penanda ke sebarang papan sesuai dengan jumlah poin per giliran, sampai semuanya tiba di sisi yang berlawanan dari papan, yaitu baris penanda lawan. Tujuan dari permainan taap ini yaitu dalam bidang matematika yaitu yang pertama, mencatat hitungan untuk setiap giliran dalam simbol numerik, mempraktikkan aksi matematika dengan menghitung dan menjumlahkan, pengembangan strategi kemenangan dengan bermain berkali-kali dan refleksi, mengkomunikasikan pemikiran mereka, dan memiliki pengalaman informal dengan kesempatan dengan memperhatikan hasil lemparan tongkat. Yang kedua adalah muskat atau game 5 batu. Deskripsinya yaitu para pemain menggunakan penilaian mereka untuk membedakan antara kecil dan besar dengan ukuran yang sebanding seperti di foto. Permainan ini ditujukan untuk 2 atau lebih pemain yang masing-masing pada gilirannya melempar muskat dan mendistribusikan batu-batu kecil sesuai dengan aturan setiap tahap. Deskripsi di bawah ini berlaku untuk 2 pemain, tetapi secara bergantian dapat mencakup lebih dari 2 pemain. Tujuannya adalah untuk melakukan 2 hal secara bersamaan. Menangkap muskat dan menyusun batu, setiap tahap menawarkan kombinasi yang berbeda. Setiap pemain mencoba untuk melewati semua 6 tahap, dan jika pemain berhasil menyelesaikannya, ia memenangkan 4 poin. Pemain yang menang adalah yang mencetak poin terbanyak. Sebelum mereka memulai permainan, para pemain memutuskan jumlah poin yang menang. Tujuan muskat dalam permainan di bidang matematika yaitu 1. Menghitung dan menjumlahkan angka, 2. Mengelompokkan 4 kerikil menjadi kemungkinan permutasi yang diizinkan yang merupakan bagian dari himpunan partisi lengkap yang berjumlah. Kemudian yang ketiga, permainan ini membutuhkan kemampuan konsentrasi yang cukup besar. Untuk pembahasan yang berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada permainan giga atau permainan papan pasir dan batu. Untuk deskripsi permainannya adalah papan digambar di pasir setelah digali sedalam kurang lebih 3 cm. Kemudian dibuat 25 lubang dengan jarak sekitar 2 cm satu sama lain dan dibuat dengan jari kaki dan tangan kanan. Membuat 5 baris dengan masing-masing 5 lubang, susunan 5 kali 5. Ini adalah permainan yang dimainkan oleh 2 pemain dengan masing-masing memiliki 12 penanda khas, bisa berupa batu atau yang lain sebagainya seperti siput. Dalam permainan modern, potongan-potongan itu disebut anjing atau anak anjing. Dan karenanya, nama lain dari permainan itu yang hanya muncul di antara orang Badui adalah makan anjingnya. Lalu, tidak seperti di catur, misalnya di giga, bidak-bidak tidak diatur dalam 2 baris bawah di sisi papan yang berlawanan dengan masing-masing bidak, menempati bujur sangkar di sebelah bidak lainnya. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh papan. Di giga, ada kepentingan strategis yang sangat penting untuk menempati tempat di antara papan untuk bidak seseorang sebelum memulai permainan. Yang lebih dari kadang-kadang dapat menentukan antara menang atau kalah. Kemudian, setiap pemain berusaha untuk menuju situasi di mana bagian dari pemain lain ditangkap, diapit di antara bagiannya, memungkinkan dia untuk memakan bagian lawannya, yaitu mengeluarkannya dari papan. Ketika dia selesai memakan bidak secara kiasan, giliran pemain lain untuk bergerak dengan bidaknya. Batu hanya boleh dipindahkan ke kotak terbuka yang berdekatan dan gerakan diagonal tidak diperbolehkan. Biasanya di awal permainan, beberapa pemain dapat diblokir dan tidak dapat melakukan gerakan apapun, kecuali kemudian dia diizinkan untuk menghapus salah satu bidak lawan untuk membersihkan jalan. Permainan ini memerlukan perencanaan di depan, analisis situasi, dan beberapa intuisi pada setiap langkah bergerak di papan. Permainan ini ditujukan untuk orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar.
popularitasnya meningkat selama bulan liburan muslim yang dikenal sebagai Ramadan. Ini bisa menjadi permainan yang panjang seperti halnya catur yang membutuhkan intuisi dan kemampuan perencanaan yang canggih. Kemudian ada aturan permainan 3. Yang pertama, untuk lubang 5x5, setiap pemain mengambil 12 buah satu warna dan permainan dimulai dengan menempatkan buah mereka di lubang, seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian, pemain pertama memilih 2 lubang dan menempatinya dengan 2 buah lubangnya sendiri. Kemudian, pemain kedua menempatkan 2 buahnya sendiri di 2 lubang lainnya, dan seterusnya. Sampai setiap pemain mengatur semua 12 buahnya, lubang tengah harus dibiarkan kosong karena lubang ini digunakan untuk memulai permainan oleh pemain yang pertama. Setelah menempatkan potongan, permainan dimulai. Gerakan diagonal tidak diperbolehkan. Pemain pertama memindahkan satu bijaknya ke lubang tengah dan kemudian lawannya melakukan gerakannya. Permainan ini dimainkan secara bergiliran dengan memindahkan bijak seseorang dan menghilangkan bijak lawan. Setiap kali seorang pemain menjebak bijak lawannya atau di antara 2 bijak miliknya, baik secara horizontal maupun vertikal, bijak yang terperangkap dikeluarkan dari permainan dan dikatakan dimakan. Beberapa konfigurasi memungkinkan menjebak lebih dari satu bagian pada satu waktu. Kemudian, untuk aturan yang terakhir, permainan berlanjut sampai salah satu pemain kehilangan semua bijaknya. Pemenangnya adalah orang yang memiliki potongan terakhir atau potongan di papan. Kemudian, untuk tujuan permainan 3 di bidang matematika, yang pertama, menemukan kotak tengah di papan tulis dengan memahami arah horizontal, vertikal, dan diagonal. Kemudian, pengembangan pemikiran berupa penalaran logis dan pemikiran ke depan. Ketiga, pemikiran strategis yang bertujuan mengoptimalkan kesempatan untuk memakan bijak lawan. Yang keempat, pengembangan strategi kemenangan dengan bermain berkali-kali dan refleksi. Yang kelima, mengkomunikasikan pemikiran mereka. Kemudian ada bagian diskusi. Tidak diragukan lagi, semakin banyak siswa terlibat dalam proses pembelajaran, semakin mereka senang dan dalam pengalaman. Semakin mereka akan mau belajar, masuk lebih dalam, dan berusaha memahami konsep dan ide yang sulit. Game atau permainan adalah kunci utama untuk belajar melalui pengalaman. Mereka membantu dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi dan mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang menantang. Kreativitas merupakan landasan penting dalam pengembangan intelektual siswa. Sehingga game atau permainan juga dapat memajukan perkembangan ini. Sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kreativitas individu setiap anak. Oleh karena itu, dalam memilih suatu permainan, kita harus memastikan bahwa permainan tersebut sesuai dengan usia dan kecerdasan siswa untuk mencapai hasil yang berarti bagi siswa. Kemudian, untuk lingkungan sosial anak-anak dan khususnya teman sebaya mereka adalah sumber pengaruh terbesar mereka. Sebagian besar permainan bersifat sosial dan mengajarkan anak berbagai keterampilan sosial seperti berbagi, menunggu giliran, memberi dan menerima, mendengarkan, merencanakan, dan berdebat. Permainan dapat menjadi kekuatan perkembangan yang luar biasa bagi anak-anak, memungkinkan mereka merasakan keberhasilan dan kegagalan dalam kondisi sosial yang bersahabat. Ini memperkuat kepercayaan diri mereka dan menciptakan dasar yang baik untuk kehidupan masa depan. Lanjutannya, belajar merupakan proses perkembangan yang lambat, tanpa jalan pintas. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan hasil yang instan, namun membentuk kebiasaan melalui permainan membentuk orang tersebut. Belajar melalui pengalaman secara perlahan dan benar dapat membentuk kebiasaan yang sangat baik untuk pembelajaran di masa depan. Pembelajaran yang mengintegrasikan permainan dari budaya siswa dan kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai dan unsur matematika menyederhanakan pembelajaran bagi siswa, membantu dalam memahami aturan dan konsep matematika, serta menambah motivasi, keinginan, gembiraan, rasa ingin tahu, tekad, dan kreativitas. Anak-anak berusaha untuk berpikir logis untuk menemukan cara untuk menang. Permainan juga memperkuat rasa memiliki siswa dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, mudah, dan alami. Karena semua siswa memiliki kecepatan belajar mereka sendiri. Permainan cocok untuk mengatasi perbedaan ini di antara siswa. Permainan meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa dan juga membantu mengembangkan keterampilan mendengarkan dan berbicara tentang konsep-konsep matematika seperti panjang, tinggi, kedalaman, simetri, dan sebagainya. Kemudian ada ringkasan dan saran. Di sini
penulis melihat etnomatematika sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi matematika siswa, yang pada gilirannya akan merevolusi kemampuan mobilitas sosial mereka. Pendidik bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang meliputi pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran berdasarkan integrasi unsur-unsur budaya dan nilai-nilai, dan khususnya permainan etnomatematika dalam pengajaran matematika. Penggunaan permainan dari budaya siswa dan nilai-nilai budaya dan pengetahuan sebelumnya dalam upaya ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pengetahuan sebelumnya. Upaya ini dapat memberikan kontribusi besar bagi proses belajar siswa, membantu mereka lebih memahami materi pelajaran, meningkatkan motivasi mereka, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi mereka dalam matematika. Proses ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki siswa terhadap lingkungan terdekat mereka dan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Kami percaya bahwa pendekatan etnomatematika dapat merevolusi pemikiran dan perspektif pendidik matematika. Kemudian, berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin mengajukan beberapa saran untuk memberdayakan permainan berbasis pengembangan dan implementasi kurikulum etnomatematika yang mengintegrasikan permainan budaya dan pendidikan matematika. Yang pertama, merencanakan dan menyelenggarakan kurikulum untuk segala usia, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, yang mengintegrasikan unsur budaya dan permainan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, menekankan prinsip ini di sekolah dengan merencanakan satuan pembelajaran atau buku khusus yang menekankan pada integrasi nilai-nilai budaya dan permainan dalam materi pembelajaran dan memberikan pelajaran khusus untuk mendukung dan memperkaya pengetahuan budaya siswa. Kemudian yang ketiga, tingkat matematika dalam kegiatan harus relatif rendah untuk menghindari periode berpikir yang terlalu panjang dan untuk menjamin partisipasi siswa dari semua tingkatan. Guru harus ingat bahwa tujuan kegiatan biasanya bukan untuk mempelajari materi, tetapi untuk melatih dan mengasimilasinya dan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesenangan siswa. Jelas, tujuan seperti itu tidak sesuai dengan kegagalan. Yang keempat, mengutamakan integrasi budaya dalam materi pembelajaran melalui pemanfaatan sarana teknologi seperti film, TV, dan internet yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran visual, aural, dan indrawi. Dengan cara ini, siswa akan belajar dengan cara yang lebih sederhana yang akan meningkatkan peluang mereka untuk memahami materi dan keinginan mereka untuk belajar matematika. Selanjutnya, yang kelima, pekerjaan harus dilakukan dalam kelompok yang relatif kecil. Jika memungkinkan, ajudan harus ditunjuk dan kelas dibagi menjadi kelompok belajar yang sekecil mungkin. Jika siswa relatif dewasa, mereka juga dapat dimanfaatkan sebagai pembantu. Yang keenam, sebelum memulai, guru harus memastikan bahwa semua siswa memahami aturan kegiatan. Yang ketujuh, guru harus meningkatkan pengetahuan budaya mereka dan harus dilatih dalam keterampilan mengajar multikultural. Reformasi pendidikan pada umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya akan meningkatkan peluang peningkatan pendidikan matematika. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Pertama, ada kelebihan, yaitu membahas topik yang menarik, yaitu pembahasan mengenai permainan etnomatematika. Kemudian dilengkapi banyak contoh pendukung. Yang selanjutnya, penjelasan tiap tampak permainan yang termuat dalam jurnal disajikan secara runtut, lengkap dengan unsur matematika yang terdapat dalam setiap permainan. Kemudian dilengkapi dengan pendapat dari berbagai tokoh dan juga referensi sehingga menambah kekuatan jurnal. Untuk kekurangan dari jurnal, yaitu pada jurnal tidak dijelaskan tahapan-tahapan penelitian sehingga pembaca sulit memahami tujuan dari penulisan jurnal. Kemudian terdapat beberapa kalimat yang penjelasannya kurang efektif dan banyak pengulangan kata. Kemudian terdapat kalimat yang keterkaitannya susah dipahami antara kalimat satu dan kalimat lainnya. Kemudian terdapat beberapa kata ilmiah yang tidak dijelaskan definisinya sehingga pembaca kesulitan dalam memahaminya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 8 untuk mata kuliah etnomatematika. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.